Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat semua ya? Bu Guru doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Adapun tujuan pembelajaran tema 3 subtema 1. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 2. Siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk wawancara dengan benar. 3. Siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. 4. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 5. Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 6. Siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. 7. Siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. 8. Siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar membuat daftar pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar. Sebelumnya, bacalah petikan teks berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Anak-anak coba sambil amati gambar di samping teks tanaman padi di hamparan sawah. Berdasarkan pengamatan gambar dan cuplikan teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa isi bacaan di atas? 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? 4. Sebutkan 5 daerah utama penghasil padi di Indonesia. Anak-anak, apakah kamu bisa menjawab keempat pertanyaan tadi? Pasti bisa ya. Soal yang pertama, apakah isi bacaan di atas? Jawabnya, tanaman padi. 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Soal nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jawabannya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Soal nomor 4, sebutkan 5 daerah utama penghasil padi di Indonesia. Jawabannya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Anak-anak, sekarang coba amati gambar 3 bentang alam berikut. Gambar yang pertama, ada yang tahu? Ya, benar. Gambar yang pertama adalah pantai. Gambar yang kedua, dataran tinggi. Gambar yang ketiga, dataran rendah. Nah, sekarang cobalah membuat pertanyaan berdasarkan ketiga gambar itu. Kamu pasti ingin tahu lebih banyak tentang gambar itu. Anak-anak, cobalah tuangkan rasa keingintahuanmu terhadap ketiga gambar tersebut dalam bentuk kalimat tanya. Masih ingat apa sajakah kata tanya dalam sebuah kalimat tanya? Kalimat tanya bisa menggunakan kata tanya adik Simba. Adik Simba singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak bisa gunakan kata-kata tanya tersebut untuk membuat sebuah kalimat tanya. Selanjutnya, anak-anak bisa berlatih membuat pertanyaan berdasarkan ketiga gambar bentang alam tersebut ya.
Sebagai contoh penggunaan kata tanya pada kalimat tanya berdasarkan gambar bentang alam, yaitu 1. Apa yang sedang dilakukan orang-orang di pantai? 2. Mengapa dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan? Nah, anak-anak jangan lupa dalam penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak, berikutnya akan kita pelajari tentang ketiga bentang alam yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, pantai. Perhatikan gambarnya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Berikutnya adalah dataran tinggi. Pengertian dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Anak-anak, berikutnya perhatikan gambar dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Pantai, dataran tinggi, dataran rendah merupakan anugerah Allah yang diciptakan untuk manusia. Nah, tentu saja kita tidak boleh hanya menikmati atau memanfaatkan keberadaan pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah untuk kepentingan kehidupan manusia saja, tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Anak-anak, sekarang saatnya berdiskusi. Berdiskusi dengan Bu Guru ya. Anak-anak coba amati 3 gambar tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? 2. Apakah tindakan tersebut baik? 3. Apa dampak bagi lingkungan? 4. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? 5. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Anak-anak, kita bisa menjawab ke-5 pertanyaan tadi dengan mengamati ketiga gambar yang ada dalam slide itu. Gambar yang pertama, tampak beberapa orang laki-laki dewasa sedang menebang pohon di hutan. Gambar yang kedua, seorang anak perempuan sedang menanam sebuah tanaman dalam pot. Gambar yang ketiga, tampak seorang anak laki-laki sedang memetik daun pada sebuah tanaman. Berdasarkan ketiga gambar itu, manakah tindakan yang baik? Ya, benar. Gambar yang kedua, seorang anak perempuan yang sedang menanam sebuah tanaman dalam pot. Berdasarkan ketiga gambar tersebut, yang menunjukkan tindakan tidak baik yaitu gambar yang pertama dan gambar yang ketiga. Gambar yang pertama, tampak beberapa orang sedang melakukan penebangan pohon secara liar di hutan. Mengapa tidak baik? Karena akan mengakibatkan hilangnya tempat berlindung atau rumah bagi hewan-hewan yang berada di hutan. Selain itu, saat terjadi hujan, maka terjadilah longsor yang dapat membahayakan keselamatan hidup manusia. Sedangkan gambar yang ketiga, seorang anak yang memetik daun dari sebuah tanaman, ini tentu saja akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terganggu, tidak akan bisa tumbuh besar, tidak akan bisa menghasilkan bunga, tidak akan bisa menghasilkan buah. Sedangkan anak perempuan yang sedang menanam sebuah tanaman dalam sebuah pot, maka ketika dipelihara dengan baik,
tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur, akan menghasilkan bunga, akan menghasilkan buah yang akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita semua harus bijak memanfaatkan tanaman. Bijak memanfaatkan tanaman berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tanaman dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Anak-anak, berikutnya saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tanaman yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar dengan menggunakan berbagai bahan. Bahan untuk membuat kolase seperti daun kering, ranting, batang tanaman, kertas, kulit kayu, dan lain sebagainya. Amatilah kolase seperti yang tampak pada gambar berikut. Nah, sekarang buatlah kolase dari tanaman yang ada di sekitarmu. Bahan bisa berupa daun-daun, ranting atau batang tumbuhan, dan lem. Kemudian untuk alat gunakan gunting. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. 1. Siapkan bahan. 2. Tentukan tema kolase yang akan dibuat. 3. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. 4. Aturlah daun-daun atau batang tanaman menutupi sketsa gambarmu. 5. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. 6. Tempelkan daun atau batang tanaman kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. 7. Pajanglah karya seni dari tanaman kering buatanmu. Pasti kamu bisa membuat dengan bagus sekali. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman menghasilkan oksigen, bahan untuk membuat kolase, mencegah longsor, serta masih banyak lagi manfaat lainnya. Allahu Akbar, Maha Besar Allah yang menciptakan tanaman untuk manusia. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Demikian juga dengan hewan yang kita ambil manfaatnya. Maka kita juga harus bijak dalam memanfaatkannya. Misalnya, hewan peliharaan seperti ayam, itik, kambing, dan yang lainnya, maka kita seharusnya memelihara dengan baik sebelum kita menikmati manfaatnya. Tanaman hijau atau bisa disebut juga dengan tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Anak-anak coba perhatikan gambar. Berikut adalah gambar akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu batang. Anak-anak coba perhatikan gambar. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.
Bagian tumbuhan berikutnya yaitu daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Anak-anak, berikutnya amatilah gambar tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Anak-anak, coba amatilah gambar padi berikut. Padi umumnya tumbuh di dataran rendah dan tinggi yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan padi adalah 25 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan tanah. Tanah yang baik untuk pertumbuhan padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya kita akan pelajari tentang tanaman teh. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya ya. Teh umumnya tumbuh di daerah dataran tinggi atau di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan teh adalah berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik atau humus dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Anak-anak, kalau di awal pembelajaran kita sudah belajar membuat daftar pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar. Nah, sekarang kita akan berlatih melakukan wawancara. Apakah yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kemudian, apakah tujuan dari wawancara? Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Apakah yang dimaksud dengan pewawancara? Wawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Hal kedua yang penting kita perhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalan diri sebelum wawancara, sampaikan tujuan wawancara,
Mulai wawancara dengan pertanyaan ringan, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap dan benar. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Hormati petunjuk narasumber. Kemudian, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Adapun hal-hal yang harus dihindari ketika sedang melakukan wawancara yaitu hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dan yang terakhir, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Hal ketiga yang penting kita perhatikan setelah melakukan wawancara. Yang pertama, mohon diri, kemudian ucapkan terima kasih, dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tema 3 subtema 1. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Latifah sampaikan pada video pembelajaran hari ini akan memudahkan anak-anak untuk lebih memahami materi yang ada di dalam tema 3 subtema 1. Bu Guru berharap anak-anak akan tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Sampai bertemu kembali dengan Bu Latifah pada materi tema berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.